Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini untuk mendampingi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya bukan sebagai apa atau siapa, hanya ingin mensosialisasikan budaya positif untuk tugas saya di modul 1.4. Nah, perkenalkan di sini ada fasilitator saya Pak Taman Firdaus, pengajar praktiknya Bu Afifah Anggreni, dan saya sendiri CGP Angkatan 8. Sebelum mulai, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ini ada pertanyaan pemantik, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju enggak? Setuju, tapi tidak permanen. Kalau setuju tidak permanen. Dulu setuju. Setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, kenapa ini? Nanti biar dijelaskan Bu Maya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Coba Mbak Risa. Ini pemberian hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oh, setuju. Ada yang setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut bagaimana? Memberi penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Setuju, walaupun penghargaannya tidak harus berupa apa ya, barang, tapi ucapan juga bisa memotivasi belajar anak. Begitu. Untuk yang pertama tadi ya saya ulas, untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sepertinya itu tidak setuju ya. Karena apa? Nanti hukuman itu kalau diberikan ke anak itu menjadi hanya takut saja kepada guru itu. Tapi kalau guru lain datang tidak memberi hukuman, anak itu juga tidak akan disiplin. Jadi karena ketakutannya saja terhadap nanti sanksinya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, ini juga tidak. Karena apa? Tidak ada kesepakatan. Kita tidak ada kesepakatan, tiba-tiba kita memberi hal positif, walaupun itu positif ya, tapi kan tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba diberi hukuman membaca, tiba-tiba berikan hukuman membersihkan halaman, kan itu harus ada kesepakatan. Kalau kita memberi pelatihan anak disiplin itu harus ada kesepakatan ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nanti itu kalau diberi penghargaan terus, mungkin motivasinya akan tumbuh terus. Di saat dia tidak diberi penghargaan, tidak ada nanti perkembangannya. Jadi kurang baik ya mendapat penghargaan itu. Selanjutnya, budaya positif. Berikut adalah poin materi yang akan saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Di antaranya 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ternyata di negara kita itu kalau disiplin itu kebanyakan karena kepatuhan, ya, kepatuhan dan kecenderungan ketidaknyamanan. Selanjutnya ini tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu berada dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini di sini nilai-nilai kebajikan universalnya, ya. Nilai-nilai kebajikan universalnya itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap siswa itu ada 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini seperti profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya di sini ada perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya kalau kepalanya ada sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Ini yang A, ya, itu suruh menggenggam. Tapi teman B itu mau mencoba untuk membukanya, ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut, ya. Dia bisa membujuk, mengancam, menghadik. Nah, ini begini tapi mau dirayu-rayu tetap, ya. Nah, merayu-rayu, menyuap, pokoknya bagaimana biar bisa membuka kepala tangan. Kira-kira apa yang terjadi itu? Kalau kita punya instruksi, ya, dibujuk, dirayu, punya sesuatu yang kita simpan di kepala tangan, kira-kira bagaimana? Mau dilepas enggak? Oh, enggak mau. Bisa? Oh, jangan. Tetap, ya, berarti kita punya kekuatan instruksi sendiri setiap orang. Walaupun dirayu, bagaimana caranya? Ini teori kontrol menurut William Glasser dalam kontrol teori. Ada 4, ya. 1, ilusi guru mengontrol murid. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 5, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi dapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kalau orang dewasa itu kan kalau dengan yang lebih muda sebenarnya maksa-maksa, ya. Contohnya kita terhadap anak kita saja suka memaksa, itu tidak baik kalau memaksa, ya. Realitanya posisi kontrol dari seorang anak atau murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Setiap anak itu punya posisi kontrol yang ada di dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol diri orang lain. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya dari luar.
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi yang internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada motivasi perilaku manusia. Untuk yang tadi ya, ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya biasanya tidak terencana, tiba-tiba, terus bersifat satu arah, kita yang menentukan. Yang ketiga ini menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah beri hukuman pada muridnya, Pak Dwi? Pernah. Oh, pernah. Contohnya apa Pak Dwi yang pernah dialami, yang pernah dilakukan ke muridnya? Suruh membersihkan kelas. Oh, dan kesalahannya apa? Akan mengotori? Belum tentu ya, belum tentu mengotori, tapi pernah ya. Ternyata itu ya Bapak. Ini kalau kita beri hukuman itu ya menyakiti murid ya, nanti akan terbawa gitu. Terus ya udah ini ada penghargaan tadi Ibu Nurul ya, ini penghargaan hanya efektif dalam jangka waktu pendek saja, menimbulkan motivasi ekstrisik, dapat menimbulkan ketergantungan. Ada ketergantungan, jika tidak diberi maka dia tidak muncul nanti motivasinya. Karena apa? Maunya kalau diberi sesuatu terus, nah kita tidak boleh seperti itu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk mempelajari yang sesungguhnya. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya tadi. Jadi kita sebagai guru itu satu, jangan hukuman saja secara harus kesepakatan, dan penghargaan itu jangan dilakukan karena akan tergantungan dirinya. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan dari Alkitab yaitu ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid setelah saya jelaskan tadi? Apakah boleh, Bu Azim, kita masih memberikan penghargaan pada murid? Kalau menurut teori tadi tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya, teori tidak boleh. Iya. Kalau teori tidak boleh. Tergantung ya. Nanti kalau nulisnya selesai tak kasih hadiah, nah, itu tidak boleh. Karena apa? Bukan karena kejuaraan dia mendapat penghargaan itu. Karena ini eksternal, dorongan eksternal. Ini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri dukungan secara khusus. Dua, beri pengakuan secara pribadi. Tiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Empat, beri pengakuan secara konsisten. Dan lima, fokus kepada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan kalau nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid dari di kelas kita. Terus ini saya menghargai, berarti nilai kebajikannya kalau menghargai itu kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok situasinya. Terus yang ini terima kasih untuk nilai kebajikan
Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hukuman atau konsekuensi ini kita jawab bersama ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini hukuman. Kok bisa hukuman? Pulang pun tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba menulis. Oh, tiba-tiba ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi karena ini karena dia salah terus harus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang tadi ini karena kaitannya dengan PJOK. Ya, dia kan ada pelajaran PJOK. Ya. Mana nanti? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus yang hukuman ketiga, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu jadi menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang hukuman lagi konsep diri yang buruk, yang konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena apa? Takut dihukum itu nanti bisa bohong juga ya. Nah, yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu bisa dari restitusi dan ghosting. Iya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu tadi ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang ini hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Yang restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hukuman yang terakhir itu murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi itu positif. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Bosen 2004. Ini 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawanan bukan paksaan. 4. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Kalau dulu itu keyakinan kelas itu kita buat namanya peraturan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas kita harus merubah mindset, bukan peraturan ya. Kalau sekarang itu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu kan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu juga termasuk pertanyaan peraturannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dulu kita peraturan tidak boleh terlambat. Nah, kalau sekarang itu tidak boleh dengan kata seperti itu ya. Hadir tepat waktu begitu. Jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Itu namanya ada kata negatifnya. Kita harus hilangkan, harus dengan kalimat positif. Apa harusnya? Jangan buang sampah sembarangan, harusnya apa? Sampah pada tempatnya, itu contohnya. Dan keyakinan kelas itu harus disepakati dengan seluruh siswa, bukan dari gurunya sendiri tidak, tapi disepakati bersama. Nah, ini keyakinan kelas 1 kemarin ya. Pertama itu dibuat peraturan guru. Terus setelah itu kita berkeyakinan meyakini bersama. Terus kita ambil nilai kebajikannya. Dari kita meyakini menghargai teman itu diambil nilai kebaikannya apa? Oh, berarti harus sopan. Sopan menghargai teman itu. Terus kita meyakini selalu menjaga kebersihan itu kita ambil kebajikannya bisa tanggung jawab. Melatih anak untuk tanggung jawab menjaga kebersihan. Dan yang ketiga meyakini selalu perhatikan dulu, kita santun ya. Terus kita meyakini datang tepat waktu itu bisa tertib atau disiplin. Terus ini diyakini terus semua. Langsung anak-anak itu saya minta untuk tanda tangan karena masih kecil ya pakai nama-nama saja. Berarti sepakat kalau sudah seperti itu sepakat. Kalau ada yang melanggar ya harus tahu bagaimana konsekuensinya tadi. Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, jangan peraturan tapi keyakinan, kesepakatan bersama. Nah ini peraturan ini. Contohnya ya ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu keyakinan kelasnya itu berarti tanggung jawab.
Itu ya. Next. Nah, anak-anak itu ya, kita semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasarnya ini ada 5 ya. Ada 1, bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, penguasaan, 4, kebebasan, dan 5, kesenangan ya. Nah, nih, bertahan hidup itu misalnya kesehatan, manusia itu kan sehat, punya rumah, punya makanan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kita butuh kasih sayang dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Terus yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mampu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ini masuk ke kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, dari kelima itu kita itu butuh semua. Kalau hilang satu, kita bisa tidak tenang itu, ya. Hilang kesenangannya, nanti sedih terus, ya. Kita kok tidak bebas, ditekan terus juga tidak enak. Jadi semua itu saling berhubungan, ya. Ini 5 posisi kontrol. Ada 5 ya, ada penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Sebagai penghubung, kalau guru sebagai penghubung itu biasanya menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru ya sebagai penghubung itu seperti itu. Sedangkan membuat bersalah ini, misalnya ada anak yang salah, ditanya, harusnya bagaimana? Ibu guru itu sudah menyiapkan semuanya, kamu kok seperti itu? Dia merasa bersalah, dia dikembalikan. Ibu kecewa sama kamu. Terus sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai teman itu ya kita diskusi tapi tidak beri solusi, cuma mengikuti aja kemauannya anak. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berdasarkan data-data. Itu biasanya kamu sudah 3 kali terlambat sekolah, itu data-data yang ada. Yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Nanti ada videonya saya itu membuat sebagai manajer murid dan gurunya. Lanjut saja ya. Nah ini kita membuat segitiga restitusi. Untuk sebagai manajer kita melalui proses segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya ya. Kita akan membuat
Nah, sekarang kita akan bacakan peraturannya ya. Yang pertama ini punya kelompoknya Mbak Jihan, tidak mengejek teman. Nah, peraturannya. Yang kedua pilih Mbak Anggun, tidak boleh membuang sampah di laci ya, boleh. Kelompoknya Mbak Gendis, tidak rame ya, dikemas. Kelompoknya Mbak siapa ini? Mbak Delia, tidak terlambat ya, tidak boleh terlambat. Kelompoknya Mas Ilham, tidak berkelahi. Dan ini kelompoknya Mbak Bilkis, tidak boleh bicara kotor ya. Nah, ini adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu pasti ada kalimat negatifnya, ada kata tidak. Nah, kita mencoba menghilangkan kalimat negatif tidaknya, kita hilangkan menjadi ini. Kalau tidak mengejek teman, kita buat menjadi yang mau menaati itu siapa? Guru atau anak-anak? Yang mau menaati ini kira-kira anak-anak? Guru yang menaati peraturan anak-anak. Berarti kita ya, satu ya, ini kita meyakini
habis itu menanya anak yang terlambat dan makan saat pelajaran. Kasus satu ini ya, kasus satu pada saat jam pelajaran berlangsung ada seorang siswa yang terlihat diam-diam makan sambil sembunyi. Nah, ini sebagai seorang guru saya harus menyelesaikan masalah tersebut. Di sini saya pakai 3 cara substitusi. Kenapa kok dipanggil ke sini? Jadi jangan langsung menyalahkan kalau ada murid yang salah, itu tanya dulu. Kenapa begitu kok panggil ke sini? Tanya dulu, digali dulu. Setelah itu, kalau tidak tahu kalau sudah ngaku ditanyakan kembali itu salah atau tidak. Jadi jangan kita langsung nyalahkan, ditanya salah tidak. Nanti biar anaknya sendiri memang kalau makan itu kebutuhan kita. Setiap manusia tadi ada ya, kebutuhan manusia itu kan ada 5 tadi lah. Makan itu memang kebutuhan setiap manusia ya, diingatkan. Tapi kita harus tahu tempatnya, kapan makan, waktunya kapan. Nah itu disampaikan. Mbaknya harus tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk makan. Nah, tadi Mbak Ana kan bilang kalau makan di kelas diam-diam itu perbuatan yang salah. Nah, kenapa kok Mbak Ana melakukannya? Karena tidak sempat kita sarapan. Terus apa lagi? Karena takut terlambat. Kamu takut terlambat. Mbak Ana tidur jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam sekali. Besok lagi kalau tidur tidak boleh malam supaya bisa sarapan ya. Di sini Umaya tidak akan menyalahkan Mbak Ana, tidak akan menghakimi Mbak Ana. Mbak Ana masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Apa? Tidak boleh berbohong, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di Iya, kelas. tidak boleh makan di kelas. Nah, itu sudah keyakinan kita. Jadi Mbak Ana kira-kira sudah mematuhi keyakinan kita atau belum? Belum. Nah, Bu Guru di sini akan memberikan solusi untuk Mbak Ana. Nah, besok lagi Mbak Ana supaya tidak terlambat, tidak sarapan, apa yang kira-kira Mbak Ana lakukan? Harus makan dulu. Makan dulu, terus apa lagi? Tidak boleh. Mbak Ana bisa melakukannya? Bisa bukan? Bisa. Nah, besok lagi berarti Mbak Ana harus sarapan dulu supaya tidak lapar, tidak makan di kelas. Mbak Ana mau kapan? Bukan mulai besok. Bisa? Bisa. Terima kasih. Itu salah satu itu yang kasus kedua ini tentang mengambil pensil temannya tapi tanpa izin. Sama itu caranya ya, kita menanyakan dulu apa kesalahannya ya. Sama aja. Refleksi kita hari ini. Satu, hal apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya jelaskan tadi, Pak? Yang pertama tadi
ternyata penggunaan hukuman itu tidak efektif dan penggunaan apa itu reward Oh, ya, itu juga maka- kurang efektif, sehingga kita menggunakan lebih baik menggunakan restitusi. Restitusi ya. Kita harus pakai manajer juga ya Pak. Manajer ya, mengatur Coba, risiko sebagainya. coba Bu Azim, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini bersama saya? Seolah mendapat pencerahan. Oh, betul. Pencerahan mindset lama, mindset yang baru. Alhamdulillah. Yang ketiga, Pak Anto, peran Amos seperti apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Sebagai manajer tentunya. Iya, sebagai manajer ya. Itu yang paling tertinggi itu sebagai manajer. Yang keempat, guru, apa yang akan lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Merubah tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa hukuman itu kan tidak efektif, terus memberi penghargaan juga nantinya anak akan membuat ketergantungan. Iya. Nah, itu nanti akan saya akan merubah seperti yang Terima kasih. Terima kasih. Kita hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita Tahu tidak kenapa Mbak Hana dipanggil ke sini? kita Kenapa? Pancasila. Ayo kita jaga Kira-kira kalau makan di kelas itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Nah, Mbak Hana, itu memang kebutuhan manusia. Bu guru juga kalau makan pasti makan. Tapi Mbak Hana harus tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk makan. Nah, tadi Mbak Hana kan bilang kalau makan di kelas diam-diam itu perbuatan yang salah. Nah, kenapa kok Mbak Hana melakukannya? Karena tidak sempat itu sarapan. Terus apa lagi? Karena takut terlambat. Oh, takut terlambat. Mbak Hana tidur jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam sekali. Nah, besok lagi kalau tidur tidak boleh malam-malam supaya bisa sarapan ya. Di sini Bu Maya tidak akan menyalahkan Mbak Hana, tidak akan menghakimi Mbak Hana. Mbak Hana masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Apa? tidak boleh berbohong, tidak boleh terlambat, Iya. tidak boleh makan di kelas. Iya, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu sudah keyakinan kita. Berarti Mbak Hana kira-kira sudah mematuhi keyakinan kita atau belum? Belum. Oh, belum. Nah, Bu Guru di sini akan memberikan solusi untuk Mbak Hana. Nah, besok lagi Mbak Hana supaya tidak terlambat, tidak sarapan, apa yang kira-kira Mbak Hana lakukan? Harus makan dulu. Makan dulu, terus apa lagi? Tidur tidak boleh Malam-malam. malam-malam. Mbak Hana bisa melakukannya, bisa merubah, Bisa. bisa. Nah, besok lagi berarti Mbak Hana harus sarapan dulu supaya tidak lapar, tidak makan di kelas. Nah, Mbak Hana mau kapan berubah? Besok. Mulai besok. Bisa? Bisa. Bisa. Terima kasih. Tos. Mbak Hani,
Hani tahu tidak Bu Guru panggil ke sini? Tidak. Tidak tahu. Tadi Mbak Hani mengambil pensilnya Mbak Vira ya? Enggak dong. Iya. Kenapa kok mengambil pensilnya Mbak Vira? Karena lupa bawa pensil sama takut terlambat. Oh gitu. Kira-kira kalau mengambil pensil punya teman itu perbuatan benar apa salah? Salah. Salah. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Bu Guru juga pernah punya salah. Nah, tadi itu juga Mbak Hana punya salah mengambil pensil milik teman. Karena tidak apa? Tidak izin dulu. Nah, Bu Guru di sini tidak akan menghakimi dan menyalahkan Mbak Hani ya. Di sini tidak, Bu Guru hanya ingin mencarikan solusi ya. Kenapa tadi kok mengambil pensilnya Mbak Vira? Karena lupa. Ya, sama apa lagi? Takut terlambat. Lalu bagaimana cara memperbaiki kesalahan Mbak Hana? Mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Terus apa lagi? Tidak buru-buru kalau berangkat sekolah. Mbak Hana masih ingat keyakinan kelas kita apa? Harus apa? Harus Berkata baik. berkata Jujur. jujur. Bisa Mbak Hana berkata jujur? Bisa. Bisa. Lain kali kalau mau pinjam pensil, ngambil pensil harus izin dahulu. Kapan Mbak Hana memperbaiki kesalahannya? Mulai hari besok. Mulai besok. Bisa? Bisa. Bisa. Semoga Mbak Hana menjadi anak yang lebih baik lagi. Anak yang jujur. Oke, tos. Terima kasih Mbak Hana. Senang sekali guru membantu saya memecahkan solusi. Saya senang sekali Bu Guru membantu saya mencari solusi. Tada! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dwi Yuni Sabtono. Saya merasa bahagia sekali kemarin bisa mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bu Maya. Kebetulan Bu Maya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kedung Sari 2. Ilmu yang ditularkan oleh beliau yaitu tentang materi budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kami. Terutama kemarin beliau mengajarkan tentang keyakinan kelas, tentang peran kontrol guru, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami terapkan dalam kegiatan sehari-hari kami, yaitu sebagai guru. Demikian tanggapan saya atas sosialisasi yang dilakukan oleh Bu Maya. Untuk selanjutnya saya harap Bu Maya lebih semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azimatul Muharromah, guru kelas 5 SD Negeri Kedung Sari 2. Setelah mengikuti presentasi dari Bu Maya tentang budaya positif, saya mendapatkan pencerahan bahwa selama pembelajaran di kelas, kita sebagai guru tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman atau penghargaan dalam bentuk apapun. Kemudian penerapan segitiga restitusi di dalam melayani siswa atau menangani siswa juga sangat bagus, memberikan pembelajaran baru kepada saya. Semoga bisa saya terapkan selama di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bu Maya kemarin, saya menjadi lebih paham makna dari budaya positif yang tentunya akan membantu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pendapat saya setelah mendengar penyampaian dari Bu Maya kemarin. Dari hasil pemaparan Bu Maya kemarin, saya banyak mendapatkan pengalaman yang baru tentang apa manfaat budaya positif dan apa itu arti budaya positif. Selain itu, saya juga mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa dengan cara segitiga restitusi, dan Bapak Ibu guru juga bisa mengetahui hal mana yang boleh dilakukan dan hal mana yang tidak boleh dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya apa yang ditampilkan oleh Bu Maya kemarin sangat luar biasa. Apa yang disampaikan itu menjadikan pembelajaran bagi kami untuk diterapkan di sekolahan atau di kelas kami masing-masing, ya, tentang bagaimana budaya positif untuk memberikan disiplin yang baik kepada anak. Semangat Bu Maya.